lawak yang didapetin sama Molly. Ukurannya lebih gede daripada lengannya Jin. Laju camper van yang saya naiki terus melaju membelah jalanan Lampung menuju Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Bukan hanya alam yang indah, Lampung juga dianugerahi flora fauna yang beraneka ragam. Tak cuma gajah, provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwajurai ini juga memiliki kerbau yang digembala di tengah padang savana. Turun dulu ya Om. Udah nyampe di Desa Braja Harjosari. Desa ini merupakan salah satu desa penyangga Waikambas. Di tengah jalan ketemu banyak banget kerbau. Kayaknya seru nih ikutan aktivitas sama kerbau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bentang alam Braja Harjosari memiliki kesamaan dengan Taman Nasional Waikambas, yakni keberadaan savana yang luas. Di sini kerbaunya banyak banget. Ada yang bawa anaknya masih kecil lucu. Nah ini kubangan nih. Karena di padang savana ketutup rumput nggak kelihatan kubangannya. Ini tempat mandinya para kerbau. Hamparan padang rumput seluas 14 hektar ini menjadi tempat yang nyaman bagi kawanan kerbau untuk mencari makan. Halo, kamu kepo ya? Sini. Halo. Ini kerbaunya lagi pada makan. Terus saya samperin langsung ngelihat ke sini semua. Kayaknya pada waspada nih. Ini saya deketin, kerbaunya kayaknya pada takut nih. Satu lari semuanya ikut lari. Kerbau merupakan hewan asli Asia yang kemudian menyebar hingga ke benua Afrika. Mamalia satu ini biasanya digembala di lokasi yang dekat dengan aliran sungai atau sumber air. Di sebelah sana ada kerbau yang lagi berkubang. Saya penasaran mau lihat langsung. Sepatu saya juga mandi lumpur. Ini ya talinya ya. Ikutan mandi lumpur. Nah, itu bagusnya. Ya gitu. Hai. Sini dulu. Ke bawah. Nah, gitu. Nah, ini kerbaunya ditaliin biar nggak kemana-mana karena ini waktunya dia buat mandi sore. Ini saya sampai ikutan mandi lumpur juga nih. Ayo masuk. Masuk. Nih lagi ada kerbau yang berkubang. Jadi kerbau kalau berkubang itu nggak cuma buat menghindari panas karena kerbau nggak punya bulu, tapi juga untuk menghindari nyamuk ya Pak ya? Nyamuk, lalat, jadi biar nggak digigitin, mereka melindungi kulitnya di dalam lumpur. Kenalan. Nggak mau? Pigmen kulitnya yang gelap membuat suhu tubuh kerbau cepat panas. Berkubang menjadi cara kerbau untuk mengembalikan suhu tubuhnya menjadi normal. Indra terkuat di kerbau ternyata bukan penglihatannya, melainkan penciuman. Jadi kerbau bisa mengenali pemiliknya justru dari aromanya ya Pak ya. Dalam satu hari, seekor kerbau bisa habis 3
30 kg rumput. Bayangin di sini ada 20 ekor kerbau. Sebagai hewan memamah biak, kerbau perlu mencerna makanannya hingga 2 kali. Hewan herbivora satu ini setidaknya membutuhkan asupan makanan 10% dari berat tubuhnya dalam sehari. Di desa Brajaharjosari ini uniknya kerbaunya kandangnya ya di savana ini. Jadi disinilah kerbau ini akan istirahat setiap harinya. Hari menjelang petang, tugas saya menggembala kerbau sudah selesai. Saya harus kembali melanjutkan perjalanan menelusuri keindahan alam dan kekayaan hazanah tradisi bumi Sai Bumi Ruwajurai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Eksplorasi saya di Lampung masih terus berlanjut. Indahnya bentang alam Lampung yang begitu memikat mata membuat saya terbuai akan pesonanya. Tiba-tiba, situasi tidak terduga muncul di tengah perjalanan. Apaan tuh Om? Hati-hati ya Om ya. Oh iya ya. Kayaknya ada ini ngejar kalkun lepas Om kayaknya Om. Turun. Bang, aman Bang. Aman Mbak, aman. Ini saya lagi ketemu warga yang lagi ngejar kalkun yang lepas. Nih kalkunnya udah ketangkep nih. Mau dibawa kemana Bang? Mau dibawa ke peternak ya Mbak? Boleh saya bawa nggak? Boleh Mbak. Mas hati-hati ya. Oh, ini. Iya. Wah, ini gede banget kalkunnya. Sekarang mau kita bawa ke tempat aman dulu, biar ketemu sama teman-temannya. Saya berinisiatif membawa kembali kalkun yang tadi sempat terlepas ke tempat angon. Oh, di sini Bang tempatnya. Oh, nah ini mau kemanain ini? Ini mau dibawa ke kandang Mbak. Oh, mau dibawain ke kandang. Ya udah saya ikut nangkep ya. Iya boleh Mbak. Nah, ini udah nyampe tempat angon kalkunnya dan kebetulan ternyata mau dipindahin ke kandang. Jadi saya mau angkatin dulu satu-satu buat dipindah. Menangkap kalkun ternyata sangat sulit. Saya pun sempat dibuat kerepotan oleh kelincahan unggas yang satu ini. Jauh banget angonnya. Hai. Sini. Wah. Oh, susah banget nangkepnya. Ternyata meskipun kalkun ini lebih gede dari ayam, tapi geraknya lincah banget. Apalagi kalkun ini bisa terbang kayak ayam hutan. Nangkep satu aja susah. Masih banyak nih. Mengumbar kalkun di alam seperti ini sesekali perlu dilakukan, supaya otot-ototnya tidak kaku. Nah, jadi caranya biar dia nggak terbang waktu ditangkap, diambil dulu dari sayapnya, ditutup kayak gini. Bang, udah dapat 2 nih. Kita bawa ke kandang yuk. Iya Mbak. Lewat mana Bang? Lihat sini. Membawa kalkun seberat ini ke kandang rupanya cukup melelahkan. Peternakan kalkun ini sendiri terletak di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Tuh, keluar uniknya suara kalkun tuh bisa kayak kuluk-kuluk. Itu barusan keluar suaranya kalkun. Uniknya cuma kalkun jantan yang bisa ngeluarin suara yang unik kayak gitu tuh. Ini juga. Hai. Masuk dulu. Suara kalkun jantan yang khas merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian kalkun betina. Ini saya udah masuk ke kandang kalkun buat ngasih makan kalkun yang ada di sini. Uniknya di tempat ini, pakan kalkunnya itu dibuat sendiri dan campurannya ada banyak banget. Jadi mulai dari dedak, terus ada campuran daun-daunan sama mineral dan vitamin dan banyak banget pokoknya semuanya. Berat kalkun bisa mencapai 10 kg. Unggas satu ini tergolong mudah dipelihara dan dikembangbiakan.
Burung besar ini memasuki usia dewasa di umur 8 bulan. Takaran makan kalkun pun harus diperhatikan. Sesuai dari ukurannya nih, kalau kalkun yang besar ukurannya 1 centong, sedangkan yang lebih kecil 3/4 centong. Karena kalkun ini rawan banget sama obesitas, jadi nggak boleh lebih sama nggak boleh kurang ya. Deh bang ya, kalkun udah selesai dikasih makan. Sekarang saatnya kita nih yang makan. Nanti pilih satu dulu buat diolah di camper van. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mengolah hidangan istimewa seperti ini, lokasinya pun harus spesial. Saya sengaja kembali ke Lampung Timur dan menempuh perjalanan selama lebih dari 3 jam untuk bisa sampai di Pantai Mutiara Baru. Dengan garis pantai mencapai 2 km, Pantai Elok ini menjadi lokasi sempurna untuk membuat kalkun guling. Tenda sama awningnya udah kepasang, sekarang saatnya kita masak kalkun guling. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alat-alat masak segera kami siapkan. Bumbu-bumbu kemudian saya haluskan. Nah ini kayaknya udah mulai gelap nih, tapi cocok banget soalnya kalkunnya akan kita guling. Jadi ngebumbuin kalkun itu emang dibalurin ke bagian kulit bagian luar sama bagian dalamnya sampai benar-benar merata supaya bumbunya meresap ke dagingnya sampai dalam. Daging kalkun yang tebal membuat proses pembaluran bumbu mesti dilakukan berulang-ulang. Oke om, bisa om. Ini kalkunnya udah dibalurin pakai bumbu, udah rata semua. Tinggal kita tusuk, terus kita guling. Membuat kalkun guling perlu waktu hingga 2 jam supaya dagingnya matang dan bumbu meresap hingga ke dalam. Ini kalkunnya udah mulai setengah mateng, jadi kita olesin pakai bumbu kecap biar warnanya semakin mantap, rasanya juga semakin gurih. Ya, aromanya aja udah enak banget nih ya. Nah, udah mateng nih. Wah, ini kalkunnya udah mateng, aromanya aja nikmat, apalagi rasanya. Nggak pakai lama yuk om, langsung kita belah. Saya sungguh tidak sabar ingin merasakan kelezatan daging kalkun yang begitu menggoda. Karena diguling cukup lama, dagingnya jadi empuk banget. Tapi rasa bumbunya itu bisa meresap sampai dagingnya, jadi ada gurih sama ada manisnya dari kecap yang diolesin tadi. Pas banget rasanya. Dagingnya gampang banget diputel, apalagi nih lihat. Kulitnya bisa sampai caramelized crispy kayak gini. Sangat manjain di lidah saya rasanya. Kalkun guling ini menjadi hidangan spesial yang menutup hari saya dengan sempurna. Saya jadi lebih semangat untuk melanjutkan petualangan saya di Lampung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini biawak yang didapetin sama Molly, ukurannya lebih gede daripada lengannya Jin. Petualangan saya menjelajahi wilayah selatan Pulau Sumatera masih berlanjut.
Menjelajahi alam Lampung membuat saya ikut menyelami beragam tradisi yang ada di daerah ini, termasuk kegiatan memompa adrenalin yang akan saya lakukan. Masih di Lampung, saat ini saya sedang bergeser ke Lampung Timur, lebih tepatnya ke Desa Trimulyo, karena di sana udah janjian nih sama teman-teman komunitas berburu. Kira-kira mau berburu apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oh, ini udah terpasang. Sekarang saya mau langsung ketemuan sama teman-teman komunitas Pasbur karena udah ditungguin. Om, tinggal dulu ya. Oke, Cin, hati-hati. Di lokasi perkebunan inilah saya rencananya akan berburu biawak bersama komunitas pemburu setempat. Di Desa Trimulyo, Kabupaten Lampung Timur ini emang menjadi habitat yang pas buat biawak karena selain emang banyak pohon, di sini juga banyak sungai. Saya sama teman-teman komunitas Pasbur sekarang mau memburu biawak sama anjing-anjing yang lucu ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Biawak adalah reptil berdarah dingin yang biasa hidup di pepohonan sekitar sungai. Desa Trimulyo sendiri berada di aliran Sungai Bantengan yang merupakan anak sungai Wai Sekampung. Ini kita lagi ngikutin anjing masuk ke dalam semak-semak situ, soalnya mereka emang lagi nyariin biawak. Penciuman sama penglihatannya tajam banget, jadi mereka gerak kemana kita ngikutin. Ini si Blacky sama Molly udah di depan, kayaknya mereka tahu kalau ada biawak di sana. Karena penciuman anjing 40 kali lipat lebih sensitif daripada manusia. Dan mereka pun bisa tahu kalau ada biawak dari jarak ratusan meter. Keren banget. Anjing pemburu seperti ini biasanya dilatih selama 6 bulan hingga 1 tahun untuk mengendus aroma biawak. Nih biawak yang didapetin sama Molly, ukurannya lebih gede daripada lengannya Jin. Pas banget nih, good job Molly. Tak perlu menunggu lama, seekor biawak berukuran lebih dari 1 meter berhasil kami tangkap. Perburuan belum usai. Kami meyakini masih ada biawak yang bersembunyi di sekitar sini. Ini terlihat dari 2 anjing pemburu yang tampak bergerak aktif. Lokasi perburuan kali ini memang habitat yang ideal bagi biawak untuk mencari makan. Anjing-anjing yang biasanya diajak berburu ini nggak bisa sembarangan anjing. Jadi emang harus anjing yang benar-benar terlatih buat berburu biawak kayak si Molly sama Blacky ini. Ah, dapet tuh. Di tasnya itu. Nih mereka mulai terpancing sama sesuatu nih, makanya mereka jenggong-jenggong. Nih kayaknya dapat nih di sini tempatnya. Di sebelah kanan apa kan? Ini oh di situ. Main gini dicek.
Usaha kami kembali membuahkan hasil. 1 ekor biawak berhasil didapat lagi. Hewan bernama latin Varanus salvator ini tertangkap dari balik persembunyiannya di semak-semak. Meskipun yang kedua ini ukurannya lebih kecil dari yang pertama, tapi nggak apalah, tetap keren nih, dapat lagi nih. Ini dia yang agak lebih besar Wah, dapat ini pertama yang lebih tadi. besar nih. Udah ini pegang dulu, kita mau cari lagi dulu. Oh, ini buat saya nih, Om. Iya, iya. Wow, terima kasih Ya. banyak. Ini buat dong, Om. Asik, dapat biawak yang besar. Biawak ini nanti yang akan jadi santapan siang saya yang lumayan ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rencananya, saya akan membuat sate barbeque biawak lengkap dengan aneka buah-buahannya. Biawak yang tadi sudah saya dapat, sekarang lagi dibersihin. Sambil nunggu, saya mau nyiapin bumbu-bumbunya dulu. Ini mau saya potong-potong dulu sekarang. Sebelum dipanggang, daging biawak yang udah dipotong-potong direbus dulu supaya empuk dan supaya bau amisnya hilang. Ini udah nih kayaknya nih. Pindahin dulu ya, Om. Untuk menambah cita rasa, dagingnya diolesi dengan bumbu yang sudah disiapkan. Ini dia, biawak barbeque. Nah, ini barusan diolesin bumbunya aja, udah harus langsung diputer-puter, soalnya cepet banget nih matangnya. Wih, pas banget. Ini barbeque biawaknya udah mateng. Pas harinya udah gelap juga. Tinggal kita santap ayo, Om. Rasa biawak barbeque ini ternyata cukup lezat. Saya pun menikmati setiap potong dagingnya. Pas banget. Ini daging biawaknya bener-bener nggak alot. Empuk karena udah direbus dulu ya, Om ya. Iya. Kemudian luarnya itu crispy karena udah dipanggang. Gurih ya, Om. Enak. Rasa buah yang manis berpadu dengan rasa daging yang asin ternyata merupakan kombinasi yang pas. Ini cocok banget ya, Om ya. Iya, enak ya. Bikin pengen nambah terus. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari berganti. Dari Lampung Timur, camper van saya melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung. Rencananya, saya akan ke Pulau Pasaran yang terkenal sebagai sentra ikan teri. Untuk menyeberang pulau, saya cukup berjalan kaki. Mengingat saat ini sudah ada jembatan sebagai akses ke Pulau Pasaran. Ini dia Pulau Pasaran, sentra teri paling besar di Lampung. Semua teri yang ada di sini dibuat dengan fresh dan saya penasaran gimana sih cara pembuatannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pulau Pasaran terletak di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Penduduk yang mendiami pulau seluas 13 hektar ini hampir seluruhnya menggantungkan hidup dari hasil ikan teri.
Oke. Nah, ini dia kapal pencari terinya. Tapi ada yang berbeda dari kapal pencari teri di Pulau Pasaran ini. Kira-kira apa itu? Langsung aja kita cari tahu. Ciri khas teri di Pulau Pasaran adalah ikan terinya direbus langsung di atas kapal. Ini setelah dimasukin, setelah direbus langsung dikasih garam terus diaduk-aduk kayak gini selama 5 menit. Selain untuk mengasinkan, proses penggaraman juga berfungsi untuk mengawetkan ikan teri. Satu serokan ini berat banget ternyata. Kelihatannya aja ringan tapi pas dicobain butuh fisik juga. Ikan teri termasuk ikan pelagis yang menghuni perairan pesisir. Ikan ini biasanya hidup bergerombol dalam jumlah yang banyak. Teri yang udah diolah di kapal ini mau dibawa ke darat buat lanjut dijemur. Ini lagi disusun dulu. Jika sedang musim, ikan teri yang didapat dalam sehari bisa mencapai belasan kuintal. Waktu ideal untuk mendapatkannya adalah ketika bulan gelap. Nama tempat penjemurannya ini di sini disebut bingkai, dan karena bingkainya ini sebelah-sebelahan, jadi kalau bingkai yang belakang udah penuh tinggal balik badan aja. Jadi praktis banget jemurnya. Teri di Pulau Pasaran merupakan teri berjenis buntiau atau teri jengki. Memiliki ciri khas berwarna putih bersih dengan ukuran relatif lebih besar dibanding jenis teri lain. Setelah dijemur kayak gini baru nih dipilihin apapun di sini yang bukan teri. Nah, ini untuk keranjang cumi sendiri. Teri yang sudah kering biasa dijual seharga Rp50 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Teri buntiau atau teri jengki merupakan salah satu bahan varian olahan kuliner orak-arik, kering tempe, hingga sambal. Udah dapet ikan terinya, sekarang mau langsung aja kita masak jadi sambal teri. Cocok nih, mumpung cuaca lagi dingin, makan yang pedes-pedes. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bumbu-bumbu yang sudah disiapkan segera saya ulek hingga halus. Sambalnya bentar lagi udah selesai, tinggal kita goreng aja sebelum ditambahin ikan teri yang tadi. Memasak sambal teri memang mudah dan cepat, namun rasanya dijamin sangat nikmat. Sambal terinya udah jadi, ini dari warnanya aja udah kelihatan mantep. Gak sabar nyobain rasanya kayak gimana. Langsung aja kita makan. Om, ayo makan Om. Sensasi rasa pedas dan gurihnya ikan teri membuat lidah saya serasa bergoyang. Emang bener banget perpaduan antara sambal teri sama nasi hangat, nggak ada lawannya. Ini makan meskipun nggak pakai lauk apapun tetap enak nih. Sambelnya pedes, terinya juga nggak terlalu asin. Kalau makan kayak gini nggak kerasa, tiba-tiba nasinya udah habis banyak.
Emang teri Lampung ini rasanya beda dari yang lain. Apalagi kalau udah diolah jadi sambal teri kayak gini. Udah gak bisa jelasin segimana enaknya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.